Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein, apalagi dengan penemuannya yang sangat terkemuka yaitu E sama dengan mc kuadrat yang telah mengubah cara pandang dunia. Namun sebenarnya bagaimana rumus itu dapat mengubah cara pandang dunia? Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang hal tersebut, ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Muhammad Zain Putra Akbar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa soal mengenai relativitas khusus. Namun sebelum kita masuk ke materi dan soal-soal, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Langsung saja kita masuk ke materi singkat tentang relativitas khusus. Relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antar ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Albert sendiri memberikan dua postulat terkait relativitas khusus. Postulat yang pertama berbunyi hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada setiap kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan bersifat inersia. Lalu selanjutnya, postulat kedua berbunyi cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan senilai dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah suatu hal yang mutlak, di sini Einstein secara tegas menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah suatu hal yang relatif bergantung pada pengamat dan letak benda yang diamati. Pada relativitas khusus sendiri akan mengandung suatu pengalian disebut dengan transformasi Lorentz. Dilambangkan dengan gamma, senilai dengan akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V di sini senilai dengan kecepatan benda dalam meter per sekon, dan C sendiri adalah kecepatan cahaya yang sebelumnya telah kita singgung, yaitu senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu selanjutnya terdapat istilah kecepatan relativistik di mana kita dapat mengetahui kecepatan objek yang dilepaskan dari suatu objek lain yang bergerak. Di mana V aksen atau kecepatan relatif benda senilai dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 plus V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Di mana V1 sendiri adalah kecepatan benda 1, V2 adalah kecepatan benda 2, dan C itu sendiri kembali kecepatan cahaya yang senilai dengan 3 kali 10 pangkat 8. Lalu selanjutnya di relativitas khusus, selang waktu yang diukur dengan dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Hal itu disebut dengan dilatasi waktu. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus bahwa delta T senilai dengan gamma dikali delta T0, di mana delta T0 merupakan waktu sejati dan delta T merupakan waktu relativistik. Lalu selanjutnya, ada pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Pemendekan panjang itu disebut dengan kontraksi panjang dan mengikuti persamaan L sama dengan 1 per gamma L0 atau senilai dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat L0, di mana L sendiri merupakan panjang relativistik dan L0 adalah panjang sejati. Lalu massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Hal itu disebut dengan massa relativistik. Hal ini mengikuti persamaan M sama dengan gamma dikali M0, di mana M di sini merupakan massa relativistik dan M0 merupakan massa diam. Dan selanjutnya, jika kita menggunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, di mana momentum merupakan massa dikali kecepatan, maka akan dihasilkan persamaan momentum baru yaitu momentum relativistik yang senilai dengan gamma M0 dikali V, di mana P merupakan momentum relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yang persamaannya yaitu E0 sama dengan M0 C kuadrat, di mana E senilai dengan gamma dikali E0 sama dengan gamma dikali M dikali C kuadrat, di mana E0 merupakan energi diam dan E merupakan energi total.
Dari persamaan ini juga kita dapat tarik kesimpulan bahwa energi kinetik partikel bergerak relativistik itu setara dengan selisih energi total dan energi diamnya. Maka energi kinetik partikel bergerak senilai dengan energi total dikurang energi diam. Dengan persamaan matematika sederhana didapat bahwa nilai dari energi kinetik partikel bergerak senilai dengan M0 dikali C kuadrat dikali gamma min 1. Nah, itu dia tadi materi singkat tentang relativitas khusus. Setelah mendapat materi tadi, diharapkan teman-teman dapat bersama-sama dengan saya menyelesaikan sekitar 25 soal terkait relativitas khusus yang akan kita simak bersama-sama. Langsung saja kita kerjakan bersama-sama soal yang pertama. Besar kecepatan sebuah penggaris yang panjangnya 2 meter agar terlihat 1 meter adalah... Soal ini dapat kita kerjakan dengan rumus panjang relativistik, di mana L aksen senilai dengan L0 dibagi gamma, di mana gamma itu sendiri merupakan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka nilai L aksen merupakan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L0. Dengan perhitungan matematika sederhana, kita substitusikan L0 dengan 2 meter dan L aksen dengan 1 meter, sehingga 1 per 2 senilai dengan 1 per gamma, sehingga 1 min V kuadrat per C kuadrat merupakan 1 per 4, dan dengan perhitungan matematika sederhana kita dapatkan nilai V merupakan C akar 3 per 2, sehingga jawabannya adalah B. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6 C adalah, di mana C itu sendiri merupakan kecepatan cahaya. Sehingga dengan rumus dilatasi waktu, kita dapat bahwa delta T senilai dengan delta T0 dikali gamma, di mana gamma merupakan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga nilainya merupakan delta T0 per 0,6 ketika V1 kita substitusikan dengan 0,8. Begitu juga dengan delta T2. Dengan delta T2 merupakan delta T0 dikali gamma. Gamma 2 di sini tentunya dengan substitusi dengan V2 senilai dengan 0,6 C didapat bahwa delta T2 senilai dengan delta T0 per 0,8. Sehingga perbandingan delta T1 dibandingkan dengan delta T2 senilai dengan 0,8 per 0,6 atau 4 banding 3. Sehingga jawabannya adalah B. Ternyata sederhana ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah pesawat ruang angkasa mempunyai panjang 100 meter. Jika pesawat ini sedang bergerak dengan laju 0,75 C terhadap pengamat, maka panjang pesawat tersebut menurut pengamat yang diam adalah... Nah, untuk soal ini kita menggunakan dilatasi panjang atau panjang relativistik, di mana L aksen senilai dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L0 dengan mensubstitusikan nilai V dengan 0,75 C didapat bahwa nilai 1 per gamma adalah akar 7 per 4, sehingga nilai L aksen senilai dengan akar 7 per 4 dikali 100 atau 25 akar 7 meter, sehingga jawabannya adalah D, 66 meter. Untuk soal nomor 4, sebuah pesawat rudal angkasa bergerak dengan laju 0,8 C dan pengamat dari pesawat ruang angkasa tersebut melihat rudal meluncur dengan laju 0,6 C searah dengan pesawat. Laju rudal menurut pengamat di bumi adalah... Soal ini dapat kita kerjakan secara sederhana dengan kecepatan relativistik, di mana VR senilai dengan V1 ditambah V2 per 1 plus V1 dikali V2 per C kuadrat, di mana pesawat ruang angkasa itu sendiri telah bergerak terhadap pengamat yang ada di bumi senilai dengan 0,8 C, dan rudal tersebut bergerak terhadap ruang angkasa dan terhadap pengamat di bumi, sehingga kecepatan relativistiknya itu yaitu 0,8 tambah 0,6 per 1 min 0,8 kali 0,6 per C kuadrat, sehingga dengan perhitungan matematika sederhana didapat nilai V relatif senilai dengan 1,4 C per 1,46, sehingga nilainya adalah 0,945 C dan jawabannya adalah B. Ternyata cukup sederhana ya teman-teman. Kalau begitu, mari bersama-sama kita kerjakan soal nomor 5. Penyusutan panjang dalam persen yang dialami oleh sebuah batang yang jika diamati oleh seorang pengamat yang diam ketika batang tersebut bergerak dengan laju 0, C adalah... Dengan rumus sederhana yaitu panjang relativistik didapat bahwa panjang atau L aksen senilai dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Langsung saja kita substitusikan nilai V kuadrat atau V dengan 0,6 C, di mana kita dapat di sini bahwa 1 per gamma senilai dengan 0,8, sehingga nilai L aksen adalah 0,8 dikali L0,
dan delta L senilai dengan L0 dikurang 0,L0 atau di sini L aksen dibagi L0 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 20%. Dan jawabannya adalah B. Gampang bukan? Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Laju roket ketika panjangnya berkurang 1% adalah. Nah, di soal 6 ini kita lakukan langkah berkebalikan dengan soal nomor 5, di mana kita mendapatkan persen dari pengurangan panjang dan kita harus mencari kecepatan dari roket tersebut. Sehingga dengan rumus yang sama, di mana L aksen senilai dengan L0 dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan L aksen di sini kita ubah menjadi 0,99L0, kita dapat bahwa 0,99 senilai dengan 1 per gamma atau akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dengan perhitungan matematika sederhana, kita dapat bahwa V per C sama dengan 0,14 dan V itu adalah 0,14C. Sehingga jawabannya adalah C. Ternyata sederhana ya kawan-kawan. Mari kita kerjakan soal nomor 7. Kontraksi panjang Lorentz dari diameter bumi yang diukur oleh seorang pengamat yang diam terhadap matahari jika laju orbit bumi 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon dan diameter bumi 12.740 km adalah. Berarti di sini kita menggunakan rumus lagi-lagi panjang relativistik, di mana L aksen senilai dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan L0-nya dengan diameter bumi yaitu 12.470 km dikalikan dengan akar 1 min 9 dikali 10 pangkat 8. Di sini merupakan kuadrat dari laju orbit bumi dibagi dengan kuadrat dari kecepatan cahaya yaitu C, sehingga nilainya senilai dengan 12.469,9999376, sehingga selisih di sini kita dapatkan sekitar 6,37 cm.
sekon. Dengan sederhana kita dapat menggunakan rumus panjang relatif di mana L aksen senilai dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tinggal substitusikan saja ya kawan-kawan, V-nya dengan 1,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga hasil dari L aksen itu sendiri merupakan L0 dikali akar 1 min 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Hasilnya adalah 0,8 L0. Dengan perhitungan persentase di mana maksud saya di sini adalah delta L itu senilai dengan L0 dikurang L aksen per L0 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 20% dan jawabannya adalah B. Ternyata tampak sederhana ya kawan-kawan. Soal nomor 15, sebuah partikel dia mempunyai umur 2,6 kali 10 pangkat minus 8 sekon sebelum berubah menjadi bentuk lain. Jika umur sekarang 3,2 kali 10 pangkat minus 8 sekon, kecepatan partikel tersebut terhadap pengamat yang diam adalah, maka di sini dapat diketahui bahwa T senilai dengan 3,2 kali 10 pangkat 8 dan T0 senilai dengan 2,6 kali 10 pangkat minus 2 dan ditanya di sini merupakan V. Pertama-tama kita cari dulu nilai gamanya. Gamma merupakan T dibagi T0. Kita substitusikan nilai T dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 8 kali S dan T0 dengan 2,6 kali 10 pangkat minus 8 S sehingga nilainya adalah 1,2 dan gamma itu sendiri merupakan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sehingga dengan perhitungan matematika sederhana didapat bahwa nilai V senilai dengan 2 akar 11 per 12 C. Dan hal ini bisa kita bulatkan dengan nilai V senilai dengan 1,6 kali 10 pangkat 8 meter per sekon sehingga jawabannya adalah A. Mari kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini pernyataan yang salah tentang kerangka acuan inersia adalah, untuk menjawab soal ini tentunya teman-teman atau kita harus mengetahui dasar dari kerangka acuan inersia. Jadi syarat dari sebuah kerangka acuan inersia adalah memiliki kecepatan yang konstan. Dalam hal ini tidak mempunyai percepatan ataupun perlambatan. Lalu yang kedua, pada kerangka acuan inersia berlaku hukum inersia dan hukum gerak Newton sesuai dengan hukum Newton 2. Maksud saya hukum Newton 1. Dan yang ketiga, pada hukum Newton 1 tidak terdapat gaya-gaya fiktif. Dan yang keempat, tidak berotasi dan tidak bergerak berputar. Sehingga jawabannya di sini adalah E, dengan jelas bahwa kerangka acuan inersia tidak boleh mempunyai percepatan. Sehingga pilihan E yaitu mempunyai percepatan merupakan pilihan yang salah. Oleh karenanya jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 17. Tahun berapakah relativitas khusus ditemukan? Tentunya teman-teman dengan mudah dapat menjawab soal ini karena sudah kita singgung di awal bahwa relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antar ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Sehingga jawabannya adalah C, tahun 1905. Oke, selanjutnya nomor 18. Alat yang digunakan Michelson dan Marley dalam percobaan untuk mendeteksi adanya ether sebagai medium perlambatan gelombang cahaya adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus tahu mengenai dasar dari fenomena kuantum di mana Michelson dan Marley berhasil membuktikan bahwa hipotesis ether tidak benar, di mana ether sebagai medium perlambatan cahaya itu tidak ada melalui percobaan menggunakan interferometer. Sehingga jawaban dari persoalan ini adalah E, interferometer. Mari lanjut ke soal nomor 19. Sebuah benda diam tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda, sedangkan lebih pendek untuk pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari. Tentunya kawan-kawan akan bisa menjawab ini dengan mudah, yaitu jawabannya adalah D, transformasi panjang atau Lorentz. Di mana di sini secara jelas-jelasan atau belak-belakan dipertanyakan bahwa panjang, lebih pendek sehingga secara gamblang atau secara jelas kita akan memilih transformasi panjang atau Lorentz. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 20, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari. Tentunya teman-teman juga sudah tahu atau sudah mengetahui mengenai hal ini, yaitu tentang kesetaraan massa dan energi yang sudah kita bahas, di mana Albert Einstein mengemukakan rumus E sama dengan mc kuadrat sebagai kesetaraan dari massa dan energi. Sehingga ketika ada penyusutan massa, maka akan timbul energi. Dan hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Sehingga jawabannya adalah A, kesetaraan massa dan energi.
Mari kita lanjut ke soal nomor 21 yang bukan termasuk fenomena kuantum adalah di sini teman-teman perlu mengetahui apa saja yang termasuk dalam fenomena kuantum. Yang termasuk dalam fenomena kuantum adalah pertama teori Max Planck, yang kedua teori fotolistrik, yang ketiga efek Compton, yang keempat difraksi elektron, dan dari jawaban tersebut yang tidak ada di jawaban adalah D, transformasi Galileo. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 22. Besar kecepatan cahaya dalam ruang hampa atau vakum sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung ada atau tidaknya gerakan pengamat sebesar. Dari awal kita sudah menyinggung tentang hal ini, yaitu kecepatan cahaya senilai dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga jawabannya adalah E, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mari kita bersama-sama kerjakan soal nomor 23. Bukti dari teori relativitas khusus adalah kecuali. Di sini kita mendapat pilihan lampu, elektromagnet, GPS, teknologi berbasis nuklir, dan emas tak berkarat. Dari kelima pilihan ini dapat kita ketahui bahwa elektromagnet menggunakan teori relativitas khusus, GPS tentunya menggunakan relativitas khusus, teknologi berbasis nuklir dan juga emas tak berkarat menggunakan teori relativitas khusus. Sehingga dengan jelas dapat kita pilih lampu sebagai bukan dari bukti teori relativitas khusus. Sehingga jawabannya adalah A, lampu. Nomor 24. Siapakah penemu transformasi Galileo? Tentunya sangat mudah untuk kita menemukan siapa penemu dari transformasi Galileo. Dari namanya saja sudah Galileo, sehingga penemunya adalah Galileo Galilei, atau jawabannya adalah B, Galileo Galilei. Nah, ini adalah soal terakhir, soal nomor 25. Siapa yang melakukan percobaan hipotesis ether menggunakan interferometer? Nah, di soal sebelumnya sudah kita singgung bahwa penggunaan interferometer digunakan untuk mengetes ada atau tidaknya ether sebagai medium perambatan cahaya. Dan tokoh yang menggunakan interferometer sebagai percobaan hipotesis ether adalah D, Albert Abraham Michelson. Nah, sekian dulu ya kawan-kawan soal-soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam waktu-waktu senggang diharapkan kawan-kawan terus berlatih mengenai soal-soal fisika, khususnya soal relativitas khusus. Di kesempatan kali ini, kita juga akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita dalam video ini, bahwa relativitas khusus telah membawa dampak besar pada perkembangan dunia fisika modern, di mana Albert Einstein telah mengubah persepsi di mana ruang dan waktu menjadi suatu hal yang relatif, dan akan terjadi perubahan atau perbedaan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat yang diam dan juga bergerak terhadap benda. Dari pembelajaran ini diharapkan kawan-kawan dapat mengerti bahwa fisika merupakan suatu hal yang mudah asal teman-teman selalu berlatih. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa dan banyak-banyak membaca buku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.